Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kusayangi, semoga Allah merahmati kita semua. Pada kesempatan kali ini tentang meneladani sifat Nabiullah Rasulullah SAW. Yang kemarin tentang percaya diri, dan pada kali ini meneladani sifat Nabi tentang sikap mandiri. Makna sikap mandiri, tahu kamu apa yang dimaksud dengan sikap mandiri? Mandiri adalah sikap tidak bergantung kepada orang lain. Sikap mandiri merupakan akhlak terpuji. Anak yang mandiri akan berusaha melakukan dan memenuhi kebutuhan dari hasil usahanya sendiri. Anak muslim yang mandiri memiliki ciri-ciri dalam dirinya, diantaranya sebagai berikut. A. Melakukan sesuatu sendiri. B. Tidak suka menyuruh atau bergantung kepada orang lain. C. Berani dalam kebaikan. D. Bertanggung jawab yang dilakukan. E. Tidak mudah menyerah. Hadis tentang sikap mandiri. An Abi Ubaidillah Maula Abdirrahman ibni Aufin anau sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu, yang arti anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum hazumatu ala dhahri khairun lahu min ayyas ala ahadu fa'i'ahu khairan yamahu rawahu Bukhari. Dan dari Ubaid budak Abdurrahman bin Auf, bahwasanya yang mendengar Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang dari kalian yang mengambil tali lalu memberi seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian dia menjualnya, lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu. Hal itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberi maupun menolaknya. Kandungan hadis di atas, yaitu yang pertama, umat Islam hendaknya memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai kemampuan dan dengan jalan yang habis. Anjuran kerja walaupun bekerja kasar, misalnya mengambil kayu bakar di hutan, karena hal tersebut lebih mulia daripada meminta. C. Meminta-minta atau mengemis kepada orang lain menjadikan pelakunya tidak terhormat. D. Bekerja hendaknya disertai doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Tidak boleh menganggap remeh jenis usaha apapun yang jalannya halal. F. Nabi Dawud alaihissalam makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Yang ketiga, sikap mandiri. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW memiliki paman dan kakek dari pemuka kaum Quraisy tidak membuat Nabi Muhammad SAW sombong, tidak juga membuat beliau manja dan bergantung kepada orang lain. Sejak kecil beliau sudah belajar hidup mandiri. Berikut ini beberapa contoh sikap mandiri Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani setiap anak muslim. A. Nabi Muhammad mengembala kambing. Nabi Muhammad diasuh Halimah Asy-Sya'diyah sampai usia 4 tahun. Pada usia itu beliau diantarkan kepada ibunya. Ketika masih tinggal di rumah Halimah Asy-Sya'diyah, Nabi Muhammad telah terbiasa hidup mandiri. Beliau mengembala kambing bersama anak-anak Halimah. Ketika di bawah asuhan Abu Thalib pun, paman beliau tetap mengembala kambing, bahkan bukan hanya kambing pamannya tetapi juga kambing milik penduduk Mekah.
Nah, itu adalah sikap mandiri yang bisa kita contoh anak-anakku yang kusayangi. Berikutnya, Nabi Muhammad juga selain mengembala kambing, Nabi juga berdagang. Nabi Muhammad telah belajar berdagang sejak di bawah asuhan Abu Thalib. Bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad belajar berdagang hingga ke negeri Syam. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad semakin pandai berdagang. Ketika berdagang, Nabi Muhammad senantiasa menunjukkan perilaku terpuji seperti jujur. Hal ini yang membuat Khadijah, seorang saudagar Mekah, meminta Nabi Muhammad untuk mendagangkan barang dagangannya ke negeri Syam. Nabi Muhammad pun bersedia dalam perdagangan ke Syam. Nabi Muhammad ditemani oleh Maisarah, pembantu Khadijah. Semua barang dagangannya dagang milik Khadijah selalu habis terjual sehingga mendapatkan untung yang banyak. Hasil itu membuat Khadijah semakin kagum kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menampilkan sikap mandiri dalam hidup sehari-hari. Apakah kamu sudah mampu bersikap mandiri sebagai anak muslim? Kamu harus meneladani kemandirian Nabi Muhammad SAW. Bisa memulainya dari hal-hal sederhana, misalnya merapikan buku, merapikan tempat tidur, mandi, dan makan sendiri. Jadi, anak-anakku yang aku sayangi, bila kita tidur, kita jangan meminta orang tua merapikan tempat tidur. Kita harus merapikan sendiri. Kemudian, kalau kita mandi, jangan kita minta tolong ke orang tua. Berusaha sendiri dulu, berusaha sekuat semampu kita. Bila itu tidak mampu, baru kita minta tolong orang tua. Jangan sedikit-sedikit minta tolong kepada orang tua, sedikit-sedikit minta tolong kepada orang tua. Itu adalah sifat manja, dan sifat manja ini adalah sifat yang tidak baik. Yang harus kita tumbuhkan sikap mandiri. Dan juga yang perlu kita ketahui, misalnya kita mau ke belakang, ke dapur, biasanya anak kecil itu manja, merasa takut lah, ada ini itulah. Nah, itu kita harus hilangkan, harus berani. Kita tumbuhkan sikap berani, tidak ada apa-apa. Ya anak-anakku yang kusayangi, semoga kita bisa meneladani sifat Nabi Muhammad SAW tentang mandiri. Nabi Muhammad sejak kecil sudah mengembala kambing, kemudian berdagang bersama pamannya Nabi Muhammad ke negeri Syam, sehingga saudagar kaya, saudagar Quraisy yang bernama Khadijah pengen untuk barang dagangannya didagangkan ke Nabi Muhammad. Itu adalah sifat Nabi Muhammad tentang kejujuran, tentang kemandirian. Walaupun dan juga Nabi Muhammad itu sendiri, dia mempunyai paman Abu Thalib. Abu Thalib adalah tokoh Quraisy, tetapi Nabi Muhammad tidak menunjukkan kemanjaannya. Demikian sekilas dari Pak Anam, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya nak, tolong halaman 25 sampai 28 tolong dikerjakan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.